Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucap alhamdulillah. Sebab dengan bersyukur berarti kita menempatkan posisi kita di posisi yang aman, terutama nikmat yang Allah beri. Dan dengan kita memuji Allah, mengucap alhamdulillah, Allah akan lipat gandakan keberkahan, kebaikan yang telah Allah mudahkan. Jadi dengan memuji Allah, Allah lipat gandakan keberkahan, kebaikan. Dengan bersyukur, maka kebaikan itu kita ikat agar dia aman. Karena nikmat itu bisa menempatkan seseorang di posisi yang berisiko, dan bisa juga nikmat itu malah menjadikan seseorang berada pada suatu keberuntungan, tergantung dia mengikatnya dengan apa. Jika dia bersyukur berarti dia telah mengikatnya, sehingga nikmat apapun menjadi aman. Tapi kalau dia kufur, maka nikmat itu bisa menjadi pintu dia akan celaka. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ibarat memiliki dua sisi, positif dan negatif, maka dengan bersyukur nikmat itu positif menjadi positif. Tapi jika disambut dengan kufur, maka berarti dia positif menjadi negatif. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan, juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan goresan pena Imam Al-Ghazali, buku yang kecil yaitu Minhajul Arifin, dan memasuki tentang babul qiraah. Seorang muslim di dalam salat dia membaca Al-Quran, dan Al-Quran pertama yang dia baca adalah surah Al-Fatihah. Lalu apa renungan-renungan dari bacaan Al-Quran di dalam salat? Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah, qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Surah An-Nahl ayat 98 sampai 99. Ujar beliau, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana, lalu apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Innahu, sesungguhnya, laisa lahu, syaitan tidak punya, sultanun, kekuasaan, alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap orang-orang yang beriman dan hanya bertawakal kepada Allah. Jadi a'udzubillah yang kita baca sebelum membaca Al-Quran itu melengkapi perlindungan. Karena sebelum kita membaca Al-Quran, kita udah menjadi orang yang beriman.
Tapi kemudian apakah kita bertawakal kepada Allah? Maka dengan mengucap a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Nah, karena itu bacalah a'udzubillah sebelum kita memulai membaca Al-Qur'an. Agar karena kita beriman maka kita membaca Al-Qur'an, lalu agar perlindungan semakin sempurna, kita lengkapi dengan bertawakal kepada Allah. Jadi a'udzubillah itu sebenarnya bentuk kita bertawakal kepada Allah. Bentuk kita bertawakal. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala melengkapi keimanan, itulah perisai perlindungan diri. Dan syaitan tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk menguasai. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Kuasa syaitan itu hanya terhadap orang-orang yang memang dia yatawallawnahu, memaraki, mengawani, menemani syaitan. Surah An-Nahl ayat 98-99. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, lalu juga Allah berfirman, kata Imam Al-Ghazali, annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu. Surah Al-Hajj sebagian dari ayat keempat. Bahwasanya barang siapa yang menemani, mengawani, mendekati syaitan, pastilah syaitan akan menyesatkannya. Syaitan pasti akan menyesatkannya. Di antara pelajaran buat kita, walaupun mungkin itu sebuah guyonan, kadang dalam dunia politik, demi kepentingan katanya, setan pun siap kami berteman. Kan gitu, walaupun itu mungkin sebuah guyonan. Makanya orang-orang seperti itu sangat tidak suka kalau orang yang fanatik dalam beragama ikut berpolitik. Dia akan melakukan sebuah fitnah, ya, membalik fakta. Jangan mempolitisasi agama. Artinya jangan sampai agama itu jadikan komoditi. Sebenarnya bukan mempolitisasi agama, mengislamisasi politik, agamisasi politik, supaya politik itu tidak politik yang seperti ulun katakan, demi kepentingan setan pun kami siap berkoalisi dengan setan. Ya Allah, padahal Allah mengancam, annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu. Coba-coba Anda berteman dengan setan. Makanya kalau sudah seperti itu, tambah hancur, ya. Jangan berharap akan terjadi perubahan ke arah lebih baik kalau sudah prinsip berpolitiknya sudah seperti itu. Demi kepentingan, kami siap berkoalisi dengan setan sekalipun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ayat 98-99 yang ditampilkan oleh Imam Al-Ghazali ingin ulun bawa terlebih dahulu ke ranah hukum, ranah fikih, ya. Apa hukumnya mengucap a'udzubillah sebelum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Nah, maka ulama-ulama mu'tabar dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian juga Hanafiyah, secara garis besar pertama mereka sepakat bahwa sebelum membaca Al-Quran di dalam maupun di luar sholat, sebelum membaca Al-Quran, berarti kan Al-Quran pertama yang dibaca di luar maupun di dalam sholat itu mesti mengucap a'udzubillah. A'udzubillah. Mana dalilnya? Surah An-Nahl ayat 98.
fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah. At-ta'awudz. Dan ayat itu bicara secara umum. Maka dia menunjukkan makna yang umum pula. Artinya, baik Anda membacanya di luar salat maupun Anda membacanya di dalam salat, maka sebelum membaca Al-Qur'an berlindunglah kepada Allah. Nah, karena itu maka mayoritas para fuqaha mereka bersepakat sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena Al-Fatihah adalah Al-Qur'an pertama yang dibaca di dalam salat, mengucap a'udzubillah minasyaitonir rajim. Perbedaannya mereka ada yang menyarankan sir, begamat, ada yang boleh menyaring. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu boleh menyaring. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Membolehkan. Tentu harus kita garis bawahi, membolehkan itu bukan menyuruh. Boleh bukan menyuruh, tapi boleh. Nah, kemudian perbedaan kedua itu pada ketika memasuki rakaat berikutnya, kan membaca Fatihah lagi. Nah, kalau dalam madhab Asy-Syafi'i itu kembali a'udzubillah tetap. Sementara Hanafi tidak. Alasannya cukup sederhana. Yang mengatakan kembali a'udzubillah karena sudah terpisah jarak yang cukup untuk menilai rakaat kedua itu memulai kembali membaca Al-Fatihah. Memulai kembali membaca Al-Fatihah. Jadi setelah orang membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian setelah itu dia membaca surah. Nah, membaca surah sesudah surah Al-Fatihah itu kan dia bukan memulai membaca Al-Quran, tapi melanjutkan. Makanya tidak ada auzubillah lagi. Lalu kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Nah, apakah perbuatan ini dianggap memisah sehingga atau menjadi jeda yang dinilai memutus, termasuk jeda yang lama? Maka pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu termasuk jeda yang lama, karena sudah terjadi di situ setidaknya beberapa rukun fi'liyah. Ruku 1, i'tidal 2, kemudian sujud 3, duduk antara dua sujud 4, kemudian duduk, sujud lagi 5. Dalam mazhab Imam Syafi'i 3 aja sudah termasuk lama. Karena itu pada saat bangkit ke rakaat yang kedua itu berarti memulai lagi dari 0. Seperti SPBU lah, kita mulai dari 0 palajar. Maka auzubillah lagi, itu di mazhab Syafi'i. Demikian juga yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Hanafi melihatnya tidak di situ. Bahwa rakaat pertama, rakaat kedua sampai selesai sholat itu adalah sepaket rangkaian, ya, rangkaian sepaket. Buktinya apa? Buktinya Anda sholat di rakaat pertama sah, kemudian di rakaat kedua mengalami hal yang membatalkan. Yang Anda ulangi bukan mulai rakaat kedua, sholat dari awal lagi. Nah, itu merupakan bukti bahwa itu sepaket, berhubungan. Tapi untuk kali pertama membaca Al-Quran mereka sepakat ada a'udzubillah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tata cara sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu bukan berasal dari satu hadis yang komplit. Akan tetapi itu berasal dari banyak hadis yang dikombinasi, sehingga dari banyak kombinasi hadis-hadis tersebut melahirkan tata cara sholat yang kita lakukan. Dan itu pula salah satu sebab kenapa di beberapa bagian gerakan sholat itu terdapat perbedaan. Karena memang sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu jadi kita itu dibangun dari banyak sumber hadis. Sedangkan hadis yang bersifat umum hanya menunjukkan garis besar.
rinciannya kemudian diambil dari beberapa hadis yang cukup banyak ya. Sehingga dalam hal ini imam ini ngambil hadis yang ini, dalam hal ini yang sama imam ini ngambil hadis yang berbeda. Makanya lalu kita melihat adanya perbedaan. Termasuk itu masalah auzubillah. Kalau kita cari auzubillah dalam sholat membaca auzubillah sebelum baca Quran, mencari dari hadis, mungkin kita sulit menemukan. Lalu kemudian bertanyakan, nah ada tuntunan dari Nabi lah. Walau jelas-jelas ada ayat Al-Quran, mau tuntunan dari mana lagi? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang ya itulah dinamika dalam perkara-perkara agama. Kita tidak bisa menutup mata bahwa terkadang dalam hal-hal tertentu kita mesti lebih mengedepankan sikap saling menghargai, menghormati. Karena ada hal-hal yang memang sulit kita pertemukan. Bukan karena sumber kita berbeda, akan tetapi cara memaham kita terhadap sumber yang sama itu yang melahirkan perbedaan kesimpulan. Nah, dan dalam hal itu tugas kita adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga sikap tidak menghina siapapun, tidak merendahkan siapapun. Bahkan Imam Al-Ghazali juga di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ini jamaah Masjid Al-Barakah, kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Beliau saat berbicara tentang penjelasan menyangkut ulama-ulama akhirat dan ulama-ulama dunia atau ulama kata beliau, salah satu ciri ulama akhirat itu adalah mereka itu memiliki karakter atau tabiat seperti para sahabat Nabi dalam hal menjawab pertanyaan. Ketika dimintai orang, bahwa Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang fatwa, kebetulan Sa'id bin Musayyab ada, Abdullah bin Umar berkata, takuni lon Sa'id bin Musayyab aja gini. Jadi mereka ya tadafa'una fil futya, bata tunjulan. Dan setiap sahabat itu mereka tuh berharap kalau ada pertanyaan, jawaban itu sudah dijawab oleh yang lain. Jadi betunjulan. Sampai ada beberapa hal sahabat itu kalau menyangkut hal itu mereka betunjulan satu sama lain. Pertama menjadi imam, betunjulan, pian yang lebih layak. Dan diantaranya juga fatwa. Jadi mereka itu kalau orang bertanya, para sahabat itu jika mereka menjawab itu karena terpaksa. Makanya mereka kalau ada yang betakun balik. Pian sudah betakun lawan siapa aja nih gini. Ulun betakun lawan si Fulan. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Udah cukup itu jawaban buat Anda. Saya rasa tidak perlu lagi saya menjawab. Udah cukup. Sudah cukup. Nah, kalaupun ternyata tidak ada yang ditanya, sebelumnya belum bertanya kepada siapapun, mereka diriwayatkan menghadapi pertanyaan itu untuk menjawab seperti nangkaya hendak gigi itu dicabut. Nangkaya hendak dicabut gigi, indah benar. Indah benar. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, coba perhatikan kenyataan sekarang. Malah sebaliknya. Besurung, berabut, semua ingin unjuk bicara, unjuk gigi. Sehingga ketika syahwat untuk berbicara itu ada, lalu terbentur dengan materi yang disampaikan orang lain, itu pasti ada syahwat untuk mempertahankan posisi. Jadi para ulama itu mereka, makanya Imam Syafi'i saja ketika ditanya, beliau tahu jawabannya, tapi beliau tidak langsung menjawab. Ditanya oleh murid, kenapa pian kada menjawab? Maka pian tahu. Ada juga yang bertanya, kenapa pian lambat menjawab? Padahal pian tahu. Jadi Imam Syafi'i, bukan aku tidak tahu, tapi aku berpikir terlebih dahulu. Ini bagusnya dijawabkah kadakah? Jadi berpikir dulu. Kalau ternyata lebih banyak maslahat dijawab, maka aku jawab. Kalau ternyata maslahat menjawab itu sedikit, malah berpotensi menimbulkan dampak negatif, saya memilih diam. Itu Imam Syafi'i. Wah, kalau kita kan beda.
Kita beda, merasa tahu lalu hendak bersurung. Merasa tahu hendak bersurung. Padahal jika kebodohan itu adalah sesuatu yang berbahaya, maka ada yang lebih berbahaya dari kebodohan. Setengah tahu, setengah ilmu itu yang lebih berbahaya. Sebab kalau orang kada tahunya kada nibu pandai. Bila kada tahu ada nibu pandai sama sekali. Nang setengah tahu ini gatal hendak umpat juga. Dan itu yang paling berbahaya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Al-Ghazali, renungan kita membaca Al-Qur'an di dalam salat itu apa? Uzkur ahdallahi 'alaika wa mitsaqahu fi wahyihi wa tanzilihi. Ingat-ingat perjanjian Allah atasmu menyangkut wahyu dan Al-Qur'an itu apa? Menyangkut wahyu itu apa? Kan perhatikan wandur kaifa taqra'u kalamah. Bagaimana engkau membaca kalam Allah. Wa kitabahu, dan bagaimana kamu membaca kitabnya. Apa? Yang pertama, bacalah dengan tartil. Yang kedua, tadabbur. Jangan kamu membaca kalam Allah, tapi kalau kita boleh umpamakan, tapi permintaan Allah saat membaca kalamnya kau abaikan. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil. Kemudian, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak sampai mentadabburi Al-Qur'an? Apakah karena memang hati mereka yang terkunci? Artinya, ketika seorang muslim membaca Al-Qur'an, terlebih di dalam sholat, dia harus ingat keinginan Allah terhadap kita saat membaca Al-Qur'an. Setidaknya pertama tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kemudian yang kedua, tadabbur. Tadabburilah Al-Qur'an. Itulah janji Allah atas kamu. Kemudian waqif 'inda wa'dihi wa wa'idihi wa amsalihi wa mawa'idhihi wa amrihi wa nahyihi wa muhkamihi wa mutasyabihi. Berhentilah di sisi janjinya atau ancamannya atau perumpamaan-perumpamaan yang terkandung di balik ayat yang kau baca di dalam sholat. Nasihat-nasihat yang ada, perintahnya, larangannya, ayat-ayat muhkam maupun mutasyabih. Berhentilah. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan begini. Ketika beliau membaca surah Al-A'la, bunyinya kan Sabbihisma rabbikal a'la. Secara terjemah sabbihi. Sabbih itu perintah, bertasbihlah. Wahai Muhammad, bertasbihlah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rasul tidak langsung melanjutkan ke ayat kedua. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Termasuk Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan bagi yang mendengar maupun membaca surah At-Tin kemudian sampai di ujung alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling hakim? Maka di situ bahwa kita merespon, kata Abdullah bin Abbas, dianjurkan mengucap bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Abdullah bin Abbas itu seorang sahabat. Makanya mungkin pian menemukan beberapa imam di dalam salat mungkin terdengar sayup-sayup kalau dia membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin sebelum ruku, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar. Karena memang Rasul seperti itu. Kalau beliau melewati ayat siksa, beliau berlindung kepada Allah. Kalau melewati ayat-ayat janji gembira, beliau memohon kepada Allah. Kalau umpama beliau melewati ayat perintah seperti sabbihisma rabbikal a'la, beliau bertasbih. Lebih-lebih yang memang sudah umum kita lihat dan kita laksanakan, melewati ayat-ayat pasjud waqtarib, ayat sajadah, langsung sujud.
Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surah saja. Itu yang dimaksud berhentilah di sisi janjinya, ancamannya, perumpamaan-perumpamaannya, nasihat-nasihatnya, perintah dan larangannya, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Kenapa harus seperti itu? Wa inni la akhsha an takuna iqamatuka hududahu ghaflatan, itu min tadyi'ika hududahu. Karena saya khawatir, kata Imam Al-Ghazali, ketika kamu melaksanakan, menegakkan aturan-aturan Allah dalam keadaan lupa, itulah bentuk engkau melalaikan aturan. Saya khawatir ketika kamu menegakkan hukum-hukum Allah, tapi menegakkannya itu sambil lalu atau dalam keadaan lupa, saya khawatir itulah bentuk engkau tidak menghargai atau mensia-siakan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah. Contoh sederhana dalam hidup kita. Coba dengar apa yang saya sampaikan, umpama begitu. Telinga kita nih selama kita kada guring pasti mendengar. Tapi mata kita kesana kemari, kita sambil buka HP. Apa yang terjadi? Nyawa mendengar kada? Mendengar aja pada. Cuman ketika kita mendengar itu dalam keadaan tidak serius, maka sikap kita itu sama dengan kita tidak mendengar. Kada mendengari. Kada mendengari sambil lalunya itu. Hawai bahasa kitanya. Itu yang saya khawatirkan, kata Imam Al-Ghazali. Terlebih, ulun berikan sebuah contoh. Pian beli koran, lalu ada rubrik tertentu, pian tidak melihat dan tidak mengenal siapa yang menulis rubrik tersebut. Lalu pian baca. Berbeda ketika pian membaca tulisan orang yang sangat pian kenal. Beda suasana hati. Beda suasana hati. Terbayang, orangnya terbayang, wajahnya terbayang. Atau umpama kita membaca sepucuk surat cinta. Sepucuk surat cinta. Yang pertama, surat cinta dari orang yang tidak kenal. Dari orang, ditulis oleh orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, surat cinta yang digoreskan oleh orang yang sangat kita kenal baik. Surat cinta itu sama-sama ditujukan ke kita. Yang pertama, surat cinta dari seseorang yang tidak kita kenal sama sekali, ditujukan ke kita. Yang kedua, surat cinta yang ditujukan ke kita tapi dari orang yang sangat kita kenal. Belum ngerasa kita beda suasana hati. Saat membaca surat cinta yang kita kenal, ya dari orang yang tidak kita kenal, kita hanya melihat seberapa perasaannya ke kita, tapi sebatas itu. Tapi kalau dari surat cinta dari orang yang sangat kita kenal, itu tidak sekedar mungkin terbayang kita wajahnya, terbayang seperti apa orangnya, dan itu lebih khidmat terasa. Begitu juga kita baca Al-Quran. Ketika kita mengenal Allah dengan baik dan benar, maka setiap kalam Allah itu akan terasa besar dalam hati kita. Akan terasa akan-akan kita mewakili Allah untuk kembali menuturkan kalamnya. Kalau ulun umpamakan seperti sebuah riwayat, ya terlepas kita mendebatkan kualitas riwayat tersebut, selama ini kita baca tasyahud biasa hanya meresapi mungkin maknanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad Rasulullah umpama.
Kita membacanya di dalam tasyahud sekedar bahwa itu harus kita baca. Dengan setelah kita menemukan sebuah riwayat, kalau itu adalah semacam apa yang tersisa dari sebuah peristiwa dialog antara Allah, Nabi Muhammad, malaikat dan penduduk ahli langit. Ketika Rasul Mi'raj, ya, riwayat seperti itu, Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucap salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa disambut oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul enggak pengen hanya beliau saja yang mendapatkan kesejahteraan rahmat, maka Rasul kemudian berucap Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Disaksikan oleh para malaikat dan penduduk langit. Mereka pun bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah kita menemukan riwayat tersebut, suasana hati kita saat membaca itu berbeda. Seakan-akan kita menjadi salah satu saksi atas terjadinya peristiwa itu. Seakan-akan kita hanya sekedar kembali mengucapkan kalam Allah. Seakan-akan kita merupakan aktor atau artis yang kemudian mengucapkan kembali ucapan Rasul saat menghadap Allah. Beda sekali. Begitu juga saat kita membaca Al-Quran. Seberapa jauh kita ma'rifat kepada Allah, itulah yang membuat Al-Quran akan semakin berbekas dalam hati kita. Tapi kalau Al-Quran itu sama sekali tidak berbekas dalam hati kita, itu menandakan ma'rifah kita kepada Allah masih kurang. Masih kurang. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, wa inni la akhsha an takuna iqamatuka hududahu ghaflatan, itu minta di'ika hududahu. Aku khawatir, aku takut bahwa ketika kamu menegakkan had-had Allah dalam keadaan lupa, itulah bentuk kamu tidak menghargai aturan Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka ucapan apalagi sesudah itu yang mereka imani. Mun kalam Allah saja sudah dia sambut sikapi seperti itu. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Jadi tidak mendengar sama sekali, terkadang itu masih tidak lebih buruk dari mendengar tapi kadang mendengari. Mendengar tapi kadang mendengari. Kita aja kadang-kadang gini lah. Jakanya sekali kalau dosa datang gen mun datang kadang mendengari juga kan gitu. Dosa datang gen sekali mun kadang mendengari juga. Kadang udah besesari kelawan nyawa kan gitu. Itu dalam bahasa kita seperti itu. Nah, itu renungan tentang membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Kemudian babur ruku'i, renungan tentang ruku'. Apa kata Imam Al-Ghazali? Warqa' ruku'a khashi'in lillahi biqalbihi khadi'an bijawarihi. Ruku'lah. Ruku' orang yang hatinya takut kepada Allah, kemudian anggota tubuhnya pun tunduk kepada Allah. Kemudian wastaufi ruku'aka, sempurnakanlah ruku'mu. Kan dalam bahasan fikih ada batas minimal ruku', ada batas maksimal. Sempurna. Kalau minimal kan asal tunduk sedikit, tangan kita sampai ke lintuhut, biar miring sedikit aja, tangan sampai ke lintuhut, itu sudah ruku'. Tapi kan kita diperintahkan untuk lakukan sempurna, punggung dengan pundak sejajar. Bahkan ujar guru-guru kita dulu, paribahasanya intalu diandak tuh kada gugur, kada menggelinding intalu. Nah, maka di situ wastaufi ruku'aka, sempurnakanlah kerendahan hatimu itu. Orang ruku' itu dia menghilangkan segala bentuk keangkuhan, kesombongan. Jangan sampai tubuhmu tunduk tapi hatimu angkuh. Bahwa engkau dengan tunduk itu kan pertanda engkau hormat. Bagaimana orang itu dengan sendirinya dia tunduk ruku tanpa diperintah, itu kan didorong oleh hati. Oleh hati. Jadi jadikanlah ruku kita di dalam sholat itu sebenarnya bukan sekedar itu perintah kita ruku, tapi sebuah kesadaran hati kita memang takut kepada Allah.
sehingga tubuh kita pun ngikut. Bukan hati kita tidak pernah takut, tapi karena aturan terpaksa kita ruku. Enggak. Tapi irka' ruku'a khashi'in lillah biqalbihi khadi'an bijawarihi. Tubuh kita tunduk itu karena menerjemahkan isi hati, perasaan isi hati. Mungkin kita hanya sekedar mengambil sebuah contoh. Di Jepang kan, di Jepang ketika ketemu dengan orang lain, dia seperti orang ruku. Kenapa? Karena dia menghormati, walaupun tidak disuruh. Karena dorongan dari sebuah kesadaran bahwa orang yang dihadapi ini adalah orang yang patut dimuliakan, dihormati, maka dengan sendirinya anggota tubuh gerak zahirnya pun juga akan menerjemahkan. Maka begitulah kita ruku. Jadi ruku itu tidak hanya sekedar kita lakukan karena itu rukun di dalam sholat. Walaupun itu iya, memang itu rukun di dalam sholat. Tapi kita ruku karena hati kita yang membawa kita melakukan perbuatan itu. Apa hati kita? Takut kepada Allah. Jangan sampai orangnya ruku hatinya tidak takut. Berarti dia hanya melakukan sebatas rutinitas. Rutinitas saja, bukan sebuah kesadaran, rutinitas. Lalu sempurnakan ruku tersebut. Ini kan udah berbicara masalah dalam, tidak lagi berbicara masalah zahir. Karena masalah zahir itu kan rukunya nang kayak apa, sempurna ruku nang kayak apa, itu dibahas dalam bab fikih. Dan itu zahir. Nah, ini kan Imam Al-Ghazali ingin mengajak kita menyelami ke dalam batin. Bagaimana menyempurnakan ruku dari dalam batin kita? In hatta an himmatika fil qiyami bi amrihi. Jangan merasa nyawa nang kawa melaksanakan perintah. Jangan merasa nyawa nang hebat. Akan tetapi sesungguhnya engkau fa innaka la taqdiru ala adai fardhi illa bi'aunihi. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kamu tanpa pertolongan Allah. Jangan merasa nyawa. Jika Allah kada menolong, karas pinggang kita, kada kau ruku kita. Jika Allah kada menolong. Nah, itu penyempurnanya. Wala tablughu daral ridwanihi illa birahmati, dan engkau tidak akan mencapai negeri ridhonya kecuali semata-mata rahmatnya. Wala tastati'ul imtina'u an ma'siyati illa bi'ismatihi. Bahkan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari berbuat maksiat kecuali karena Allah yang melindungi kamu sehingga kamu tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itu kan Allah melindungi. Jangan nyawa nang merasa harat, ndai mendak kuat, nggak bakalan tergoda. Udah apa-apa, Bang. Yang penting kan iman kita kuat. Ya Allah, sekuat apa iman kita? Wala tanju min adzabihi illa biwafihi, dan kamu tidak selamat dari siksa Allah kecuali kalau memang Allah memaafkan. Mungkin kita dihitung lah dosa lawan kebaikan kita. Sebenarnya kalau fair banyak dosanya pada kebaikan. Tapi karena Allah memaafkan dosa, kemudian melipat gandakan kebaikan, oh itu nang terjadi kemudian timbangan kebaikan kita lebih berat. Lantaran kesalahan kita dimaafkan Allah, kemudian kebaikan kita digandakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lan yadkhulal jannata ahadun bi amali. Tidak akan pernah bisa masuk surga siapapun dengan amal perbuatannya. Qalu, lalu mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, wala ana, aku pun juga bernasib sama, illa, hanya saja an yataghammadani Allah birahmatihi, rahmat Allah telah Allah berikan kepadaku. Rahmat Allah telah Allah berikan kepadaku. Jadi jangan sampai kita ruku tapi hati kita tidak ruku. Kita masih angkuh dengan segala kesombongan. Mungkin dengan harta kita tidak sombong, mungkin dengan jabatan kita masih rendah hati, tapi dengan ibadah jangan-jangan kita merasa paharatnya. Jangan-jangan kita merasa lebih tinggi dari orang lain dengan ibadah. Padahal kita beribadah pun itu karena Allah menolongi. Kita tidak terjatuh pada suatu kesalahan itu karena Allah melindungi, bukan karena kita yang hebat. Nah,
Kemudian berikutnya babus sujudi wallahu a'lam bissawab. Karena waktu Isya sudah sampai, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita tamatkan. Jadi Minhajul Arifin ini mengupas sisi lain dari ibadah. Kalau mengupas sisi zahir dari ibadah itu dalam bukunya Minhajul Abidin. Jadi Imam Ghazali itu punya dua buku. Kalau Minhajul Abidin agak lebih tebal sedikit pada ini. Nah, Minhajul Abidin itu nama lainnya adalah Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu nama lainnya. Nah, sedangkan itu dia membahas masalah zahir ibadah kepada Allah. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sholat. Sampai-sampai salah satu yang sempat ulun baca di Minhajul Abidin itu Imam Al-Ghazali, dia termasuk yang menggunakan versi takbiratul ihram itu diluruskan tangan dulu ke bawah baru kembali dinaikkan ke bersedekap. Jadi Imam Ghazali Allahu Akbar turun dulu baru berbulik. Nah, itu beliau menjelaskan bagaimana tata cara zahir dalam beribadah kepada Allah di situ. Sedangkan Minhajul Arifin ini adab-adab batin. Nah, jadi sebenarnya sangat ideal kalau dua-duanya kita baca. Ya setidaknya menjadi alternatif buat kita untuk kemudian bagaimana bisa menata hati dan pikiran. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.